Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nurrohma. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika. Saya dari kelas 646E31 dengan NIM 642000393. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi dan korelasi berganda menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya, apa sih itu regresi dan korelasi berganda? Regresi dan korelasi berganda adalah regresi dan korelasi antara dua variabel bebas, X1 dan X2, dengan satu variabel terikat atau Y yang terdiri dari korelasi secara parsial antara X1 dengan Y dan antara X2 dengan Y. Yang kedua, korelasi dan regresi secara simultan antara X1 dan X2 bersama-sama dengan Y. Yang ketiga, korelasi berganda, yaitu mengukur kekuatan atau keeratan hubungan secara simultan antara variabel X1 dan X2 bersama-sama dengan Y melalui koefisien korelasi linear berganda atau R. Yang keempat, nilai R dan R kuadrat ditentukan dari data sampel variabel X1, X2, dan Y dengan menggunakan program SPSS. Langsung saja kita coba untuk uji variabel yang pertama. Sebelumnya saya sudah mempunyai datanya untuk diuji ke dalam regresi dan korelasi bergandanya. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita masuk dulu ke variabel view. Tadi datanya ada X1, X2, dan Y. Kita masukkan ke dalam name-nya. X1, ada X2, ada Y. Untuk labelnya, X1 ada rekrutmen karyawan. Yang kedua ada pelatihan karyawan. Yang ketiga ada kinerja karyawan. Desimalnya karena bilangannya berbentuk bulat, kita ganti menjadi 0. Sudah terisi semua untuk values, missing, kolom, dan length dan missionnya mengikuti ya teman-teman. Kalau sudah, kita masuk ke data view. Di sini udah ada X1, X2, dan Y. Datanya kita ambil dari data dari Excel. Kita pindahkan dulu. Baik, udah terlihat ya teman-teman datanya untuk X1, X2, dan Y. Untuk uji yang pertama, korelasi variabel yang pertama, langsung saja kita klik menu Analyze, lalu kita pilih Correlate, lalu kita pilih Bivariate. Pindahkan datanya semuanya dari X1, X2, dan Y ke sebelah kanan. Lalu kita pilih OK. Nah, bisa dilihat ya teman-teman untuk tabel correlation-nya. Sebelumnya saya sudah screenshot ke dalam Microsoft Word ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Dari tabel korelasinya dapat diperoleh bahwa koefisien korelasi linear antara rekrutmen karyawan atau X1 dan kinerja karyawan atau Y sebesar 0,861 dengan nilai signifikan sebesar 0,00. Yang kedua, pelatihan atau X2 dan kinerja karyawan sebesar 0,861
871 dengan nilai signifikannya 0,00. Di sini ada hipotesis HO sama dengan tidak terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara rekrutmen tenaga kerja terhadap kinerja karyawan. HA, terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara rekrutmen tenaga kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, ada dasar pengambilan keputusan. HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikannya lebih dari 0,05. HO ditolak dan HA diterima jika nilai signifikannya kurang dari 0,05. Yang ketiga ada keputusan. Dari tabel di atas, dari tabel korelasinya diperoleh bahwa signifikannya kan 0,00 ya teman-teman. Berarti nilainya itu kurang dari 0,05. Karena kurang dari 0,05 berarti HO ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara rekrutmen tenaga kerja dengan kinerja karyawan. Nilai R sama dengan 0,861 dapat menunjukkan adanya hubungan antara rekrutmen tenaga kerja dengan kinerja karyawan. Selanjutnya ada uji korelasi antara X2 dengan Y. Nah, sama saja dengan uji korelasi antara X1 dengan Y, teman-teman. Bahwa signifikannya itu 0 sama aja, 0,00. Berarti nilainya itu 0, kurang dari 0,05. Berarti HO ditolak dan HA diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara pelatihan karyawan atau X2 dengan kinerja karyawan. Nilai R sama dengan 0,871 dapat menunjukkan adanya hubungan antara pelatihan karyawan dengan kinerja karyawan. Oke, selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda itu membentuk persamaan garis regresi linear berganda untuk menerangkan pola hubungan secara simultan antara variabel X1 dan X2 dengan Y, yaitu Y sama dengan A plus B1 X1, maaf ini harusnya min B2 X2, di mana A adalah intercept, B1-nya koefisien regresi X1, B2-nya koefisien regresi X2, nilai A, B1, dan B2 ditentukan dari data sampel variabel X1, X2, dan Y dengan program SPSS. Langsung saja kita uji regresi linear berganda. Kita masuk lagi ke data yang tadi. Untuk uji regresi linear berganda, kita klik masuk ke menu Analyze, lalu kita klik Regression, lalu kita pilih Linear. Nah, untuk kinerja karyawan atau Y, kita masukkan ke dalam Dependent. Untuk X1 dan X2-nya, kita masukkan ke Independent. Jangan lupa untuk statistiknya kita klik. Nah, muncullah linear regression statistik. Lalu kita centang R squared change-nya. Lalu kemudian kita continue. Selanjutnya oke. Bisa teman-teman lihat ya, teman-teman ada tabel model summary, ANOVA, dan koefisien. Sebelumnya sudah saya screenshot ya teman-teman ke dalam Microsoft Office Word. Sebelumnya bisa dilihat untuk tabel model summary tersebut diperoleh bahwa
koefisien korelasi linear bergandanya sebesar 0,904. Koefisien determinasi berganda atau R kuadrat sebesar 0,818 atau 81,8%. Nilai signifikan F-nya yang akan sebesar 0,00 yang akan digunakan untuk uji koefisien korelasi dan determinasi berganda. Oke, kita lihat di sini ya teman-teman. Sudah saya screenshot. Nah, ada hipotesis HO, tidak ada hubungan yang signifikan antara rekrutmen karyawan dan pelatihan karyawan secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja karyawan. HA, ada hubungan yang signifikan antara rekrutmen dan pelatihan karyawan secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja karyawan. Selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan. Sama saja, HO diterima dan HA ditolak jika nilai F-nya lebih dari 0,05, HO ditolak dan HA diterima jika nilai F-nya kurang dari 0,05. Keputusannya karena tadi sig F-nya 0,00 berarti kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara rekrutmen dan pelatihan secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja karyawan dengan nilai koefisien korelasi berganda sebesar 0,904. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi berganda. Untuk hipotesisnya, HO tidak ada pengaruh rekrutmen dan pelatihan secara simultan bersama-sama terhadap kinerja karyawan. HA ada pengaruh rekrutmen dan pelatihan secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, ada dasar pengambilan keputusan. HO diterima dan HA ditolak jika nilai sig F-nya lebih dari 0,05. HO ditolak dan HA diterima jika nilai sig F-nya kurang dari 0,05. Yang ketiga, keputusan. Karena sig F-nya 0,00 berarti kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh rekrutmen dan pelatihan karyawan secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja karyawan, yaitu sebesar 81,8%. Sedangkan 18,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Bisa dilihat untuk tabel koefisiennya. Untuk pada tabel koefisiennya tersebut diperoleh bahwa A-nya itu min 6,216, B1-nya 0,559, B2-nya 0,640. Sehingga persamaan linear regresi berganda antara rekrutmen karyawan, pelatihan karyawan dengan kinerja karyawan adalah Y sama dengan A plus B1X1 min B2X2 sama dengan min 6,216 plus 0,559X1 min 0,640X2. Analisisnya, yang pertama, konstata min 6,216 menyatakan jika tidak ada rekrutmen atau X1 sama dengan 0 dan pelatihan karyawan X2 sama dengan 0, maka kinerja karyawan atau Y akan sebesar min 6,216%. Koefisien regresi X1 sama dengan 0,559 menyatakan jika rekrutmen atau X1 bertambah 1 satuan atau 1%, sedangkan pelatihan atau X2 tetap, maka akan meningkatkan kinerja karyawan atau Y sebesar 0,559%. Yang ketiga, koefisien regresi X2 sama dengan 640 menyatakan jika pelatihan karyawan bertambah 1 satuan,
atau 1%, sedangkan rekrutmen S1 tetap, maka akan menurunkan kinerja karyawan atau Y sebesar 0,640%. Selanjutnya ada tabel ANOVA. Bisa dilihat pada tabel ANOVA diperoleh bahwa signifikannya 0,00 yang akan digunakan untuk uji persamaan regresi linier berganda. Pertama, hipotesis HO sama dengan persamaan regresi linier berganda yang terbentuk tidak signifikan. HA, persamaan regresi linier berganda yang terbentuk signifikan. Ada dasar pengambilan keputusan. HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikannya lebih dari 0,05. HO ditolak dan HA diterima jika nilai signifikannya kurang dari 0,5. Keputusannya karena signifikannya 0,00 berarti kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Dapat ditarik kesimpulan untuk uji regresi linier bergandanya, yaitu persamaan regresi linier berganda yang terbentuk, yaitu Y sama dengan min 6,216 plus 0,559 X1 min 0,64 X2 signifikan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.